menangkap tadi materinya baru dibikin ya Pak tadi ini bahwa IPM bukan hanya hasil akhir tapi juga harus juga didalami, dimaknai bahwa ada sebuah pencapaian di dalamnya dan juga perlu ada prioritas anggaran ya di daerah khususnya untuk tadi memang disoroti juga ternyata bahwa hanya 2 provinsi yang anggaran pendidikannya di atas 20% dan Jawa Barat belum termasuk dan juga yang menjadi salah satu kesimpulannya adalah anggaran yang efisien ternyata bukan hanya dari anggaran dari Pemda, tapi juga ada kolaborasi dari pihak-pihak lain yang bisa membantu pemerintah daerah untuk bagaimana memacu IPM dengan anggaran yang efisien tapi tepat sasaran. Baik, saya ingatkan lagi nanti hanya waktu masih tersisa sejam lebih, 90 menit untuk yang berikutnya 15 menit Pak, nanti dari Kemendagri sendiri, Pak Yudi, Pak tanggapannya gimana sih Pak terkait hasil penelitian ini tadi sempat ditawarkan dari penelitian perkumpulan inisiatif bahwa ada cara yang lain ternyata tidak hanya melihat dari capaian skor IPM, tapi perubahan yang dicapai dan apakah ini bisa diterapkan tidak Pak di seluruh Indonesia khususnya di Kemendagri melihat kinerja sebuah pembangunan di daerah. Saya persilakan. Baik, izin Pak Kepala Bapeda, Pak Bambang, Pak Ahmad, dan Bapak Ibu sekalian. Saya memberikan prolog dulu mungkin ya Pak izin. Mungkin bisa ditayangkan Pak, bisa dibantu. Bisa ditayangkan PowerPoint. PowerPoint saya bisa ditayangkan. Oh ya, Baik, izin. Saya langsung ke slide nomor 3 saja. Jadi selaras seperti yang disampaikan oleh Pak Suprapto dari Bappenas. Ini adalah gambaran posisi, saya memberikan gambaran dulu, izin, bisa di slideshow. Jadi memang posisi Indonesia saat ini berdasarkan data dari UNDP itu ada di peringkat 112 gitu ya, dengan IPM 0,73. Di slide berikutnya Pak, slide nomor 3. Ya. Angka harapan hidup 68,3, harapan lama sekolah 14 tahun, rata RLS 8,6, sementara pendapatan nasionalnya seperti itu 12,046. Ini untuk yang pendapatan nasional brutonya mungkin agak berbeda dengan yang ada di World Bank. Ya, tapi di sini menunjukkan yang ingin saya sampaikan adalah posisi Indonesia saat ini adalah di posisi 112. Nah, ada beberapa hal yang sudah di atas dunia, yaitu harapan lama sekolah, ya, satu ya di atas dunia dan lainnya itu masih di bawah rata-rata dunia. Slide berikutnya. Nah, posisi Indonesia sendiri untuk Indonesia tertinggi itu di DKI Jakarta ya, dengan skor 82,77 dari BPS dan terendah di Papua 62,16 dan rata-rata Indonesia 73,77. Ya, gambarannya seperti ini. Dan apabila secara mekanistik artinya kita lihat formulasi dari IPM itu sendiri itu dibangun berdasarkan umur harapan hidup, kemudian HLS dan RLS, serta PDB per kapita. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Suprapto, bahwasanya untuk usia harapan hidup kita punya angka baseline 75,29 dan di dalam RPJPN itu punya angka target 80,78. Gitu ya. Kemudian yang harapan HLS-nya itu 12,87 dan targetnya 14,24 sampai dengan 14,29. Dan untuk RLS-nya baseline-nya 9,52 dan targetnya 12,05, 12,09. Sementara PDB-nya saat ini adalah 4.580 dan ditargetkan kita setara dengan negara maju, yaitu 23.300 sampai dengan 30.000 US dollar. Targetnya seperti itu. Ya. Dan apabila kita perhatikan posisi per provinsi kurang lebih seperti itu, belum semua provinsi itu masuk
atau masih di bawah rata-rata nasional, sebagian besar malahan. Artinya masih banyak ya PR secara Indonesia yang harus kita kerjakan. Alhamdulillahnya Jawa Barat masuk di warna biru itu. Lanjut. Nah, apabila kita breakdown secara mekanistik di sini ya dengan formulasi umur harapan hidup, HLS dan LS serta PDB per kapita, ya, maka kita punya target IPM pada tahun 2045 itu kurang lebih 0,86. 0,864 itu rankingnya kalau kita analogikan dengan IPM tahun 2022 itu kita kurang lebih di ranking 42 43 ya. Saya sudah kayak Sintayong aja ya. Ngejar target ranking Indonesia nih, timnas Indonesia ya. Dari yang tadinya di atas 100 jadi dia kurang lebih ranking 42 43. Nah, ini adalah di level very high, HDI-nya very high. Ya, artinya ketika angka itu tercapai, RPJPN-nya tercapai tahun 2045, which is 40 tahun lagi, ternyata juga kita nggak ranking 1, masih di ranking 42, 43 gitu. Ya, mudah-mudahan bisa lolos Piala Dunia ini. Kalau ngomong Piala Dunia, ya. Artinya kita masih di ranking 42, 43. Ya kalau kita analogikan dengan sekarang, artinya di atas San Marino, Chili, Slovakia, Turki, dan seterusnya. Nah sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suprapto, kita juga punya IMM secara kualitatif, mungkin seperti itu ya Pak. Di mana di sini IMM-nya menekankan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata, peningkatan pendidikan, pelatihan, pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi, kreativitas, kesehatan, dan utamanya ya kreativitas. Di sini berarti ada penekanan-penekanan terhadap IPM itu apa saja yang perlu dikerjakan nanti diturunkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi, kreativitas dan kesehatan. Nah, ini adalah menurut kami adalah tambahan. Karena secara otomatis yang 1, 2, 3, 4 itu sudah tertuang di RPJPN. Ada di dalam sasaran pokok, ada di dalam IUP yang sudah diproksikan oleh Pemprov Jabar di dalam RPJPD. Udah ada. Artinya indikator-indikator ini sudah ada juga di RPJPD. Gitu. Jadi IPM itu sudah otomatis lah melekat. Tambahannya ada IM secara kualitatif. Nah, dua hal ini yang saya kira juga perlu menjadi perhatian. Kemudian kita lanjutkan, dari gambaran seperti ini artinya kita sudah punya target. Ya. Kemudian kita punya positioning kondisi existing pada nomor 1, itu kondisi existingnya tadi juga sudah disentuh oleh Pak Prapto, sudah disinggung, bahwasanya PAD kita itu proporsinya sangat kecil. Ya. Kalau kita lihat ke rasio kemandirian daerah, ini data dari Kementerian Keuangan, hanya beberapa provinsi saja yang kita sebut di atas rata-rata nasional. Itu gambar grafik yang bawah, yang warna biru. Ya, kalau saya sebut di sini ada DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri, ya, serta DIY. Ya mudah-mudahan 4 provinsi itu saja yang secara merasionya bisa mandiri, itu PAD-nya yang berdasarkan PAD. Ya. Sisanya masih didukung melalui dana transfer dan lain-lain, punya hibah serta bagi hasil. Dari kondisi existing seperti itu plus ditambah posisi kita secara foreign direct investment juga sangat kecil gitu ya di regional, yaitu posisinya di 0,4. Nah, gambaran ini sebetulnya ingin menggambarkan bahwasanya secara mekanistik ada angka harapan hidup, kesehatan, tadi juga sudah disinggung apa saja strateginya. Kemudian kita punya HLS, harapan nama sekolah dan juga harapan nama sekolah, plus PDB. Ya. Nah untuk PDB, bagaimana meningkatkan PDB dengan posisi Indonesia sendiri secara foreign direct investment-nya seperti ini. Nah ini menjadi tantangan yang juga perlu didukung tidak saja oleh pemerintah pusat, juga oleh pemerintah daerah. Nah
Dari posisi existing seperti itu dan berdasarkan Renstra terakhir yang saya ambil dari Kementerian Pendidikan, Renstra Pendidikan dan juga dari Renstra Kementerian Kesehatan, ya masih ada PR yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Bagaimana apakah pilar atau juga peta pendidikan kita, ya akan ada perubahan atau perubahan kebijakan atau seperti apa tetap berjalan. Ya, kemudian yang kedua juga terkait dengan pilar kesehatan, gitu ya. Ini ada 6 pilar transformasi. Saya kira kalau untuk kesehatan mungkin tidak banyak berubah. Ya, yang harapannya ini juga nanti bisa mendukung angka harapan hidup. Dan dari sisi kesehatan terkait dengan harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Nah, ini nanti ada relevansinya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Gitu, karena pencapaian kebijakan-kebijakan outcome ini kita ketahui bahwasanya berdasarkan Undang-Undang 23 pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya capaian-capaian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga ada RO-nya pusat, ada subkegiatannya daerah sesuai kewenangan, ada subkegiatannya kabupaten kota sesuai dengan kewenangan, yang nanti mendukung pencapaian hal tersebut. Nah, ini juga artinya nanti kita cermati juga sesuai dengan poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Saya kira dengan konsep yang saya lihat tercermin ya di pemerintahan Pak Prabowo, ini membawa konsep welfare state gitu ya, artinya to protect from the cradle to the grave gitu. Kelihatan dari jumlah kabinetnya bagaimana nanti semua urusan ini bisa di ya dijabarkan gitu ya gitu. Nah, ini harapan-harapan yang gambarannya seperti itu. Nah, ini kita memberikan gambaran dulu Pak, posisinya seperti itu. Dan dari posisi seperti itu bagaimana sebetulnya peran pemerintah daerah. Nah, posisi kemudian lanjutkan ke slide berikutnya, Mas. Nah, pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, pertama dia adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Artinya ada kewenangan yang delegatif dan atributif tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Kemudian yang kedua adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya pencapaian target-target nasional itu juga didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Dan disebutkan bahwasanya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lanjut. Nah, singkatnya di sini bahwasanya tujuan pembangunan nasional itu nanti harus ditopang oleh target-target di pusat dan juga target-target yang dicapai oleh pemerintah daerah. Saya kira tadi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sudah disampaikan bagaimana terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan PDB gitu ya. Yang kita perhatikan di sini positif secara nasional kita itu memiliki skor ICOR kalau nggak salah cuma 6,8%. Artinya pertumbuhan 1% itu membutuhkan 6,8% investasi. Bayangkan kalau pertumbuhannya 8%, berarti kita harus 56, sekian persen untuk investasi. Nah, bagaimana posisi Provinsi Jawa Barat yang terdepan nanti harus menanggung provinsi lain yang terbelakang supaya bisa 8% tadi terpenuhi gitu ya. Karena ada provinsi-provinsi yang harus digendong sama Provinsi Jawa Barat gitu. Tidak hanya Provinsi Jawa Barat saja yang menanggung. Saya kira tepatnya Pak Fabio ya, nanti mungkin digendong oleh Provinsi Jawa Barat ya. NTT dan seterusnya. Ini banyak sekali sebetulnya yang menjadi yang harus kita apa namanya tantangan yang harus kita kerjakan. Tapi ini bukan hal yang pesimis ya, artinya hal-hal yang menjadi kita wujudkan ke depan. Lanjut. Nah, posisi pemerintah tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Sekda, bagaimana sebetulnya peran antara pusat dan daerah, hubungannya antara Kemendagri serta Kementerian Teknis. Nah, di sini Kemendagri sebagai Korbinwas Umum dan Kementerian Teknis sebagai pembina teknis. Ya, setelah kita memiliki strategi bagaimana pencapaian IPM, maka kita harus menurunkan
seperti apa sebetulnya guideline pelaksanaannya bagi pemerintah daerah. Ya, saya kira kalau pemerintah daerahnya seperti Provinsi Jawa Barat, kita autopilot juga jalan dia. Ya, tapi untuk provinsi-provinsi lain itu bagaimana guideline-nya? Guideline-nya seperti apa? Gitu. Dan ini kan seharusnya juga disediakan petunjuknya, teknis pelaksanaannya bagaimana supaya pencapaian itu juga eh, didukung oleh provinsi-provinsi lain gitu ya. Jadi saya menyampaikan tidak hanya dari yang makro tapi juga bagaimana detail pelaksananya di daerah. Lanjut lagi, karena untuk pencapaian ini juga ditopang ya oleh pusat dan daerah ya sesuai dengan urusan konkuren. Lanjut lagi ya dengan gambaran secara detail nanti seperti ini bagaimana outcome-outcome tersebut didukung oleh output-output yang ada. Nah, saya mungkin berhenti di situ dan mencoba menanggapi yang disampaikan tadi oleh Pak uh, Dadang ya, oleh Pak Dadang. Pertama, Pak Pak Nandang. Nandang. Izin. Pada Pak Nandang. Apresiasi Pak apa yang dilakukan oleh inisiatif yang sudah memberikan gambaran seperti apa gambaran kondisi yang sudah dilakukan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana menemukan persoalan strategis dari yang tadi digambarkan oleh Bapak tersebut gitu ya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Suprapto sangat baik. Nah, dari situ kita bisa menemukan sebetulnya eh, outcome dan output apa saja yang memiliki daya ungkit yang paling tinggi terhadap pencapaian IPM tersebut gitu ya. Karena gambaran APBD yang tadi Bapak sampaikan tentunya belum kita lihat gitu di mana sebetulnya paling strategis yang memiliki daya ungkit terbesarnya di mana, persoalannya ada di mana gitu ya. Jadi ada di situ. Ya, jadi kalau saya lihat ini baru kita memberikan gambaran kondisinya. Ini loh kondisi existingnya seperti ini. Tapi bagaimana kita nanti menemukan secara detail, apalagi itu dikaitkan dengan APBD, APBD yang mana sebetulnya yang memberikan dampak terbesar tadi yang disebut sebagai efisien itu yang mana sebetulnya? Itu. Apabila tadi APBD-nya didedikatedkan ke IPM, saya kira itu juga bisa jadi overshoot nanti estimasinya seperti itu. Dan yang berikutnya juga sepakat artinya nanti keterlibatan dari aktor-aktor baik itu government maupun non-government di dalam kualitas dari data itu saya kira juga menjadi. Mungkin demikian Baik. Pak Fabio, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.